Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang akan menguasai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali melalui sapaan firman Tuhan. Hari ini tertulis dalam Kejadian yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Kejadian yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makanan. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Amin. Salam Bapak Ibu jemaat, kita semua yang dikasihi Kristus Yesus. Firman Tuhan hari ini kami berikan judul, kita adalah ciptaan untuk memuliakan Allah. Kita adalah ciptaan untuk memuliakan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa dan pengharapan kita semua, kita tetap dalam anugerah dan kesehatan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus tetap dalam diri kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah judul film yang berjudul Who Am I? Siapakah saya? Nah, film ini secara singkat bisa kita mengatakan berisikan adalah kisah seorang yang kehilangan ingatan, yang membuat dia lupa siapa dirinya, dan akhirnya dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia kerjakan. Kehilangan ingatan, melupakan diri sendiri, tidak akan bisa mengetahui apa yang dia akan lakukan. Nah, dapat kita ambil suatu pelajaran. Ketika kita tidak tahu lagi siapa diri kita, maka kita tidak akan tahu akan apa diri kita dan mau apa diri kita dalam kehidupan kita. Jadi, mengetahui siapa kita adalah sesuatu yang sangat penting. Dengan mengetahui siapa kita, maka kita akan tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Siapa kita, untuk apa kita, mau apa kita, dan sebagaimananya kita itu semuanya mempengaruhi akan apa arti kehidupan kita. Nah, melalui teks khotbah ini, kita akan disegarkan kembali siapakah kita yang sebenarnya, yang disebut sebagai manusia, keberadaan kita sekarang ini, dan untuk apa kita ada
di dalam dunia ini. Kita baca tadi dalam ayat 26, kita mau katakan kita adalah ciptaan yang khusus. Kita adalah ciptaan yang khusus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengetahui cerita tentang penciptaan. Jelas, ayat ini mengatakan bahwa kita yang adalah manusia disebut sebagai mahkota ciptaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara khusus dengan segala ciptaan-ciptaan yang lainnya. Nah, kita diciptakan karena kita memang dikatakan itu adalah khusus karena kita diciptakan dengan direncanakan. Ya, kita diciptakan dengan direncanakan. Nah, baiklah kita menjadikan. Ini adalah suatu kalimat yang mengatakan bahwa manusia itu sudah terlebih dahulu direncanakan Tuhan untuk diciptakan. Bukan asal-asal ciptaan. Perencanaan adalah sesuatu yang istimewa. Berarti kita adalah manusia yang istimewa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi kita adalah yang sudah direncanakan Tuhan. Kita bukan asal-asalan. Maka hidup kita juga harus menjadi istimewa di hadapan Tuhan. Bukan hidup yang asal-asalan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ini menyatakan kita mendapat keberadaan untuk menggambarkan Allah dalam kehidupan kita di dalam dunia ini dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita berkuasa bukanlah kata untuk mengeksploitasi, bukan semena-mena, tetapi menjaga keharmonisan alam dan ciptaan lainnya. Gambar dan rupa Allah tercermin dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut kita sebagai ciptaan yang khusus. Kemudian kalau kita baca dalam ayat yang ke-27, kita diciptakan lengkap dan saling melengkapi. Ya, kita diciptakan lengkap dan saling melengkapi. Keberadaan kita diciptakan Tuhan adalah lengkap dan saling melengkapi. Istilah laki-laki dan perempuan adalah sebuah keberadaan manusia yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Ini berarti kita adalah sosok manusia yang harus saling memperhatikan, menolong, menyempurnakan, serta melengkapi satu dengan yang lainnya. Bukan sebaliknya, aku merasa kuat dari yang lain, aku merasa lebih dari yang lain, aku merasa mantap dari yang lain. Tidak. Gambaran laki-laki dan perempuan adalah hidup dalam saling melengkapi. Kemudian dalam ayat yang ke-28, kita adalah yang terberkati. Ya, kita adalah yang terberkati. Allah menciptakan kita juga dibekali dengan berkat kepada diri kita, supaya manusia dapat semakin beranak cucu dan bertanggung jawab kepada Allah, menjaga dan mewariskan dunia ini kepada generasi penerus selanjutnya. Jadi hidup kita bukan untuk kita sendiri, tapi berkat-berkat itu harus kita lestarikan sampai kepada keturunan-keturunan kita. Kemudian kalau kita baca jemaat yang dikasihi Tuhan dalam ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-30, kita telah dipersiapkan Allah dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan dalam kehidupan kita. Kita mau lihat di sini bahwa inilah yang menarik bagi kita manusia. Sebelum Allah menciptakan manusia, Allah telah menciptakan ciptaan lainnya untuk keperluan manusia itu sendiri. Semua boleh. Ya. Semua boleh, lengkap, tersedia segala sesuatu Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Kemudian dalam ayat 31, ciptaan Allah adalah sungguh amat baik. Inilah konsep Allah, sungguh amat baik. Ini adalah perkataan yang mengartikan hasil dari ciptaan Allah. Semua sempurna, tidak ada satupun yang tidak baik dan kurang dalam ciptaan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengar dan memahami firman Tuhan ini, kita semakin disegarkan siapakah kita. Karena kita tahu siapa kita, maka kita akan tahu untuk apa kita hidup sebagai ciptaan Tuhan. Maka yang pertama menjadi tekad iman kita, kita adalah ciptaan Allah yang telah diberi anugerahnya. Ya,
Kita adalah ciptaan Allah yang telah diberi anugerahnya kepada kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita menjadi ciptaan Allah. Itu adalah anugerah Tuhan. Sudah sempurna dan lengkap semua Allah persiapkan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita menjaga anugerah ini. Anugerah telah diberikan, mari kita jaga, jangan sia-siakan dan jangan kita salah gunakan. Banyak yang sudah Tuhan berikan sebagai anugerah, tapi banyak juga orang-orang yang telah menyia-nyiakan dan menyalahgunakan. Kita adalah ciptaan untuk menjaga anugerah, bukan menyia-nyiakan anugerah atau menyalahgunakan anugerah yang diberikan kepada Tuhan. Banyak kepintaran kita, banyak keahlian kita, banyak kecantikan, kegantengan kita, bukan kita pakai untuk menjaga anugerah, tapi banyak kita pakai dengan menyia-nyiakan, dengan melakukan ketidakpuasan Allah dalam hidup manusia. Menjaga anugerah, itulah tekad kita. Kedua adalah mari kita saling melengkapi. Keberadaan kita satu dengan yang lain adalah untuk saling melengkapi, bukan untuk saling merusak atau saling menjatuhkan. Seperti yang sekarang juga banyak yang kita lihat secara khusus akibat dari medsos ini, ya, kemajuan teknologi. Manusia lebih cenderung bukan untuk saling melengkapi, tapi saling menjatuhkan dan saling merusak dalam kehidupan, saling mengintip, saling merasa aku lebih hebat dari yang lain, sehingga dia menjatuhkan apa yang menjadi teman dan manusia dalam kehidupan yang lain, di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita saling melengkapi. Kemudian yang ketiga, kita harus memuliakan Allah. Sebagai mahkota ciptaan yang diciptakan dalam kesempurnaan, hendaklah keberadaan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Alam dan lingkungan sebagai tempat kita harus kita juga lestarikan. Keharmonisan hidup sesama manusia dan ciptaan lainnya harus kita juga lestarikan dalam kehidupan kita, jaga dan lestarikan. Dengan kata lain, melalui diri kita orang lain bisa melihat karya Tuhan sebagai gambaran melalui sikap, perbuatan dan watak kita. Secara khusus, kita adalah ciptaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam situasi COVID-19 ini, kita harus menyatukan hati dan memperkuat sesama supaya kita bukan saling merusak, tetapi saling untuk kita mendapatkan apa yang sudah diberikan Tuhan. Kita pakai itu untuk keharmonisan bersama dalam tatanan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Minggu ini, Minggu Trinitatis, kita memasuki bagaimana kita memahami Tuhan. Tuhan sudah menciptakan kita. Itulah tugas kita untuk memang memuliakan Tuhan. Topik minggu kita, kemuliaan Tuhan tercermin dari ciptaannya. Kita adalah mahkota ciptaan. Otomatis kita harus mencerminkan sikap Allah, perbuatan Allah, sifat Allah dalam kehidupan kita, baik dengan sesama maupun dengan alam dan lingkungan dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu yang sungguh luar biasa, yang sangat sempurna. Bahkan mahkota ciptaan Engkau berikan sebagai gelar kepada kami. Ajari kami Tuhan sebagai manusia untuk sadar mengetahui siapakah kami. Kami adalah ciptaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami bukan Engkau ciptakan untuk kami mau dengan merusak ciptaan yang lain. Kami bukan ciptaan yang mau merusak kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami supaya kami menjadi ciptaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami juga menjaga anugerah. Ajari kami juga memakai apa yang sudah Engkau berikan untuk keharmonisan hidup di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus dalam COVID-19 ini, kami mau minta ampun Tuhan, karena banyak perbuatan-perbuatan dengan keahlian, kepintaran, kemajuan teknologi, kami justru membuat ketidaknyamanan tatanan hidup dalam dunia ini. Kami mau Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini memakai keahlian, kepintaran, kemampuan kami yang telah Engkau ciptakan untuk memperbaiki semua yang sudah rusak, sehingga kami saling menguatkan,
kami saling meneguhkan, kami saling menyempurnakan, dan kami saling di dalam kuasa-Mu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, secara khusus dalam kesehatan kami. Berikan kami iman dan imun, pertahanan dalam kepercayaan dan pertahanan dalam kesehatan kami, sehingga kami benar-benar Engkau sebut sebagai ciptaan untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati anak-anak kami dimanapun berada, berkati juga ekonomi kami, pencarian kami. Kami percaya meskipun gara-gara COVID ini kami merasakan lumpuh dalam ekonomi, tapi kami percaya tangan Tuhan mencukupkan kami dalam segala kebutuhan kami. Berkati juga pemerintahan kami, tenaga medis, tenaga ahli, untuk Engkau pakai supaya bekerja melalui apa yang sudah Engkau ciptakan bagi mereka melalui kepintaran, keahlian, supaya cepat mendapatkan penanganan akan COVID-19 ini, penanganan anti akan virus ini. Kami percaya Tuhan akan berikan, dan kami dapat berkumpul kembali bersama-sama semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, juga segala sesuatu apapun dalam kehidupan kami. Kami hanya berserah kepadamu. Kami ciptaan-Mu Tuhan. Kami bergantung kepadamu, dan biarlah apapun yang kami kerjakan dalam hidup kami, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami ciptaan-Mu. Biarlah Engkau semakin dimuliakan melalui kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.